Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Al-Mahdi dan penegakan keadilan di atas muka bumi ini. Apakah diutusnya Al-Mahdi, kemudian bumi lalu dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana yang saya harapkan, seolah bak membalik telapak tangan, macam itu. Saya sangat meyakini jika membuktikan keadilan terpenuhi di atas muka bumi ini juga melalui proses-proses dan tidak ujuk-ujuk saja, macam itu. Walaupun terpenuhinya keadilan itu juga atas kehendak Allah, semacam itu memang. Tapi juga tidak ujuk-ujuk saja, semacam itu ya. Oleh karena itu, inilah zaman di mana keadilan harusnya ditegakkan, semacam itu. Jadi tidak hanya sekedar slogan-slogan atau klaim-klaim bahwa keadilan harusnya dipenuhi karena munculnya Al-Mahdi ini, semacam itu ya. sehingga ini tidak ada proses seolah-olah sekarang muncul Al-Mahdi, besok lalu adil, semacam itu. Ada proses-proses tertentu. Oleh karena itu saya sangat meyakini pedang keadilan Al-Mahdi, saya sudah meyakini jika saat ini sudah sudah diacungkan untuk membuat keadilan di atas muka bumi ini terwujud, macam itu. Sehingga berhati-hatilah bahwa siapapun yang berbuat zalim, maka kezaliman itu akan kembali pada dirinya, semacam itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zalama fa bi nafsi. Kalau nggak salah ya seperti itu. Oleh karena itu, jika kemarin seseorang membuat fitnah, membuat hoax, berita-berita yang tidak nyata, tidak ada fakta, maka berhati-hatilah. Saat ini pedang keadilan Al-Mahdi sudah terhunus dan siap membabat siapapun yang berbuat tidak adil di atas muka bumi ini, semacam itu. Kenapa? Ya, inilah bukti wujud dari diutusnya Al-Mahdi sebagai terpenuhinya keadilan di atas muka bumi ini, semacam itu. Yang kemarin bernazar mau motong pelanangannya, semacam itu. Kemudian yang kemarin mempunyai nazar jika berjalan dari Solo, Jakarta PP, berhati-hatilah. Kenapa? Ya, seolah-olah zaman-zaman membuat janji hanya sekedar untuk meyakinkan orang lain, untuk meyakinkan orang lain saja. Jika sampean seolah-olah
membuat provokasi terhadap yang lainnya, sehingga yang lain mau bergerak seperti yang sampean inginkan, dengan sumpah-sumpah yang menguatkan bahwa sampean benar-benar di jalan yang sampean yakini benar menurut Allah, kata sampean macam itu. Tetapi manakala Allah berkehendak lain, ternyata yang sampean anggap benar itu tidak menang, lalu sampean melupakan janji itu, seolah-olah janji itu hanya pemanis di bibir saja. Berhati-hatilah. Kenapa? Karena saya sangat meyakini pedang keadilan Al-Mahdi sudah terhunus dan siap membabat siapapun yang berbuat tidak adil di atas muka bumi. Ya, saya meyakini hal itu. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak hanya saat ini saja, harusnya sikap perbuatan sampean harusnya mencerminkan bahwa sampean berjalan di atas jalannya Allah secara ikhlas, bukan pengakuan bibir manis saja, semacam itu. Oleh karena itu, ya makanya jika sampean mengharapkan keadilan seperti yang sampean harapkan atas di Al-Mahdi, bukan berarti keadilan itu seperti keinginan sampean. Tapi keadilan yang ditegakkan oleh Al-Mahdi jelas-jelas sesuai dengan kehendak Allah, semacam itu. Ya. Jadi kalau sampean tidak suka lalu menjustis kafir, sesat dan lain-lain, semacam itu. Oleh karena itu, memang saat ini saya melihat Al-Mahdi ini ya apa ya istilahnya, agak kerepotan ya mewujudkan keadilan di atas muka bumi ini. Karena di situ ada Dajjal yang sudah bercokol selama ini, sehingga pedang keadilan yang diberikan terhadap, yang seharusnya diberikan terhadap Al-Mahdi ini, seharusnya segera cepat-cepat terhunus, ya, dan siap memberantas siapapun yang berbuat kezaliman di atas muka bumi ini. Tetapi saya melihatnya jika Al-Mahdi ini istilahnya dihalang-halang baik dari alam kegaiban maupun di alam nyata, semacam itu, sehingga tidak mudah seperti yang sampean harapkan, seperti yang sampean bayangkan, seolah-olah Al-Mahdi muncul lalu pak superhero, pak malaikat, semacam itu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya Al-Mahdi ini diutus dalam wujud manusia, sehingga di situ ada keterbatasan oleh sifat-sifat basyariah, semacam itu. Oleh karena itu, dengan saya melihatnya ya, Al-Mahdi sangat berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan penuh, dengan keikhlasan menjalani tugas-tugas yang diberikan oleh Allah terhadap dirinya, ya. Oleh karena itu tidak seperti sering saya katakan, tidak seperti yang saya mengharapkan. Munculnya Al-Mahdi ini secara langsung, kemudian mempunyai kekuatan seperti kekuatan
Allah itu yang mengatakan kun saja lalu langsung wujud. Ini tidak seperti itu. Karena saya sudah meyakini jika Al-Mahdi ini diutusnya sudah wujud manusia, sehingga di situ terhalangi atau terbatas oleh sifat-sifat basyariah semacam itu. Ya, jadi seandainya saya katakan Al-Mahdi sudah ada pedang di tangan dan sudah terhulur dan siap menebas siapapun yang berbuat zalim di muka bumi ini, ya juga tidak serta-merta semacam itu. Lantas siapapun yang berbuat zalim langsung bisa hancur semacam itu ya. Oleh karena itu ini sangat erat hubungannya ya. Karena saya melihatnya ini kelihatannya Al-Mahdi masih istilahnya itu direcoki oleh kekuatan gaib maupun kekuatan yang nyata macam itu yang tidak menghendaki sang kinasih Satrio Piningin Al-Mahdi ini muncul sebagai sang kinasih macam itu ya, yang tidak menghendaki kehancuran dunia ini dikiamatkan oleh Allah macam itu, yang tidak menghendaki bahwa pakem dunia ini harus berakhir ya macam ini ceritanya kan seperti itu, bahwa Allah menciptakan Adam, menciptakan jin sebelumnya ya, kemudian beranak pinak hingga saat ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naj'al arda nankusuha min atrafiha semacam itu, sehingga umur bumi sebanyak apapun itu pasti nantinya akan habis juga ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini kemunculan Al-Mahdi ini merupakan tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro saat ini. Dan kalau saya memandangnya saat ini sudah muncul Al-Mahdi itu, oleh karena itu sangatlah dekat dengan akan datangnya hari kiamat semacam itu. Oleh karena itu seperti tugas utama Al-Mahdi akan memenuhi keadilan di atas muka bumi ini, juga tidak semudah apa yang sampean bayangkan semacam itu ya. Seolah-olah kalau sudah sang kinasih ini katakanlah dilulukan oleh manusia, oleh seluruh manusia alam seisinya ini, tanpa ada ujian-ujian yang berat semacam itu ya. Ini kan bayangan sampean. Lalu realita seperti apa yang sebenarnya wujud Al-Mahdi, kemudian kekuatan Al-Mahdi, bagaimana dia diuji, sama tidak pernah tahu. Sama hanya membayangkan Al-Mahdi muncul, kemudian sebagai kekuatan Tuhan macam itu, lalu menciptakan apapun yang dikehendakinya selalu langsung wujud semacam itu, langsung nyata semacam itu. Sekarang mengatakan adil, besoknya langsung adil semacam itu. Ini asumsi sampean. Tetapi bagaimana Al-Mahdi menjalaninya sebagai wujud manusia, ya saya katakan, ya sebagai wujud manusia, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya.
Ya, jadi rasul-rasul, nabi-nabi dulu itu diutusnya ya sebagai wujud manusia, bukan wujud malaikat atau sebagai wujud Allah. Itu tidak salah, tidak seperti itu. Oleh karena itu Al-Mahdi juga mengalami keterbatasan oleh sifat-sifat basyariah semacam itu ya. Berhati-hatilah pedang, kalau saya melihatnya semacam itu, pedang Al-Mahdi saat ini sudah terhunus dan siap menebas siapapun yang berbuat zalim di atas dunia ini. Mudah-mudahan segera terwujud seperti yang saya harapkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.